alur cerita anime High School DxD. Menceritakan tentang seorang siswa yang selalu diremehkan dan dihina di sekolah. Hal itu dikarenakan sifat mesumnya dan tingkah bodohnya. Akan tetapi suatu hari dirinya tewas diserang oleh seseorang. Untungnya ada seorang iblis yang menyembuhkan dirinya di sana. Sehingga dia pun berinkarnasi menjadi seorang iblis, bahkan memiliki kekuatan overpower di dalam dirinya, yang dimana kekuatan itu dapat mengalahkan dewa sekalipun. Sehingga dimulailah perjalanannya untuk menjadi raja iblis overpower sekaligus raja harem. Cerita diawali dari seorang siswa kelas 2 SMA bernama Hyodo Issei yang sedang bersama dengan teman sekelasnya, yang dimana mereka bersekolah di Akademi Kou. Walaupun terdapat banyak siswa wanita di sana, namun mereka bertiga masih jomblo dan saat ingin untuk menyentuh boing-boing. Lalu mereka bersama-sama melihat pemandangan yang indah di sekolah tersebut. Akan tetapi Issei malah ketahuan dan langsung dihajar oleh para siswa klub kendo. Setelah Issei babak belur dihajar, terdapat seorang wanita yang mengawasi Issei dari jauh. Dia bernama Rias Gerimore. Kemudian di sepulang sekolah, Issei bertemu dengan wanita cantik dia bernama Amano Yuma. Tadi sangka Yuma ingin berpacaran dengan Issei. Tentu saja tanpa ragu Issei pun langsung menerimanya. Keesokan harinya Issei pun dengan sangat bangga memamerkan pacar barunya ke teman sekelasnya. Sampai-sampai mereka kena mental melihat hal tersebut. Selanjutnya mereka pun berkencan di hari libur dan bersenang-senang bersama di sana. Namun itu hanyalah kesenangan sementara. Ternyata Yuma adalah malaikat terbuang dan tujuannya mendekati Issei hanya ingin membunuhnya. Karena di tubuh Issei terdapat suatu kekuatan yang sangat overpower. Alhasil Issei pun terkena serangan yang sangat fatal. Akan tetapi di saat Issei sekarat, tiba-tiba muncul Rias di sana dan melakukan kontrak bersama dengan Issei. Berkat hal itu Issei pun berinkarnasi kembali. Lalu keesokan harinya teman-temannya sama sekali tidak ingat tentang Yuma sebelumnya. Bahkan nomor telepon beserta email dari Yuma sudah menghilang dari HP Issei. Sedangkan temannya merasa kalau Issei sudah jadi gila karena terlalu lama menjomblo membuatnya jadi halu. Alhasil demi menyembuhkannya, mereka pun mengajak Issei nobar tentang pembelajaran biologi. Akan tetapi kepala Issei tiba-tiba jadi pusing dan ingin segera pulang ke rumahnya. Setelah itu Issei tiba-tiba diserang oleh sosok bersayap hitam atau bisa disebut sebagai malaikat terbuang. Untungnya kali ini datang Rias bersama yang lain melawan pria tersebut. Karena melawan 3 orang sekaligus adalah hal yang sulit, dirinya pun memutuskan untuk mundur. Selanjutnya Issei pun kembali sembuh tanpa lecet sama sekali. Ternyata Rias lah yang menyembuhkan tubuh Issei yang terluka parah. Tidak hanya itu, Rias menjelaskan kalau dirinya adalah seorang iblis. Selanjutnya Issei pun berangkat sekolah bersama Rias. Tentu para siswa yang lain jadi terkejut dia saat iri dengan Issei. Bahkan temannya sendiri langsung menampar Issei di sana karena telah mengkhianati komunitas jomblo porepor anjay. Setelah itu datang seseorang bernama Yotokiba dan dia diminta oleh Rias untuk menjemput Issei di kelas, yang dimana Issei dibawa ke tempat perkumpulan mereka atau klub penelitian gaib. Di sana terdapat loli cantik bernama Toujo Koneko beserta Onisama yang merupakan The Queen of Ara-Ara, yaitu Himizawa Akeno. Kemudian Rias menjelaskan kalau mereka semua adalah iblis. Rias juga menjelaskan kalau di tubuh Issei terdapat secret gear. Ternyata secret gear milik Issei merupakan kekuatannya sangat overpower. Bahkan ditakuti oleh para iblis beserta malaikat terbuang. Tidak hanya itu, berkat kontrak sebelumnya membuat Issei berinkarnasi menjadi seorang iblis. Dan Issei pun resmi bergabung ke dalam keluarga Gerimore. Selanjutnya Rias memberikan tugas kepada Issei untuk menyebarkan kertas sihir. Mengetahui kalau dirinya adalah seorang iblis, Issei pun bertekad untuk menciptakan harem miliknya. Akan tetapi Issei tiba-tiba bertemu dengan malaikat terbuang. Untungnya kali ini Issei sudah jadi lebih kuat dan menggunakan secret gear.
Sehingga melihat kekuatan OP dari Issei, dirinya pun langsung kabur dari sana. Keesokan harinya di saat ingin ke sekolah, Issei melihat pemandangannya luar biasa. Yaitu ada cewek yang sedang tersandung dengan sedikit agak brutal. Ia bernama Asia Argento. Lalu dia meminta Issei untuk mengantarnya ke gereja terdekat di kota tersebut. Akan tetapi di saat sampai di sana, Issei merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan tangannya sampai gemetaran. Setelah itu Issei pun segera pergi dari sana. Lalu Rias pun menjelaskan semuanya kepada Issei dan meminta Issei untuk tidak mendekati gereja tersebut karena terdapat seorang pembasmi iblis di sana. Kemudian Akeno mendapatkan informasi kalau terdapat iblis liar di kota tersebut. Iblis liar adalah seorang pelayan iblis yang mengkhianati dan membunuh majikannya sendiri. Selanjutnya mereka menemui iblis liar tersebut. Dan seperti biasa Issei selalu gagal fokus karena iblis kali ini lebih brutal. Untungnya mereka dengan mudah mengalahkannya berkat melancarkan serangan bersama-sama. Checkmate. Lalu Rias menjelaskan posisi masing-masing, yaitu Kiba sebagai kuda, Koneko sebagai benteng, Akeno sebagai queen, dan Rias sebagai king. Sedangkan Issei cuma jadi pion kecil, namun memiliki potensi untuk jadi pion overpower. Setelah itu Issei kembali menjalankan tugasnya untuk menjalin kontrak dengan manusia demi mendapatkan sumber kehidupan dari mereka. Akan tetapi tak disangka di sana terdapat seorang pembasmi iblis. Dia bernama Brett Jelzan. Lalu tiba-tiba datang Asia yang merupakan asisten baru dari Jelzan. Walaupun Asia sudah mengetahui kalau Issei adalah seorang iblis, namun Asia tetap ingin melindungi Issei. Akan tetapi Jelzan tidak menerimanya dan ingin menselebai Asia di sana. Kemudian Rias pun membawa Issei pergi dari sana. Sedangkan Asia tidak bisa dibawa karena dia adalah seorang birawati, musuh dari para iblis. Alhasil Asia pun tertinggal di sana bersama Jelzan. Selanjutnya karena merasa masih lemah dan tidak bisa menyelamatkan Asia, Issei pun mencoba untuk melatih fisiknya. Tadi sangka Asia menemui Issei di sebuah taman, sehingga Issei ingin Asia ikut bersamanya dan menikmati waktu berdua dengan bersenang-senang. Setelah semua itu Asia menyembuhkan luka Issei akibat pertempuran sebelumnya. Dan dalam sekejap lukanya kembali sembuh. Lalu datang Yuma yang ingin membawa Asia kembali. Setelah semua itu Issei pun ingin menyelamatkan Asia dari pihak gereja. Walaupun Rias sempat melarangnya, namun karena kepala Issei keras seperti batu, dia pun ingin solo menyelamatkan Asia di sana. Lalu Kiba bersama Koneko pun akan membantu Issei di sana. Ternyata Rias bersama Akeno sudah terlebih dulu melawan penjaga di tempat tersebut. Sedangkan yang lain menyusup dari depan dan bertemu lagi dengan Jelzan di dalam gereja. Terlihat kali ini Issei sebagai pion dapat berganti role sebagai benteng. Pada akhirnya Jelzan pun langsung kabur karena tidak ingin mati. Sedangkan di sisi lain Akeno berhasil menahan 3 malaikat terbang sekaligus supaya mereka tidak mengganggu Issei nantinya. Akan tetapi di saat mereka menemukan kabar Raden Asia, ternyata mereka sudah terlambat. Yang dimana Yuma sudah berhasil mengambil secret gear milik Asia, yaitu Twilight Healing. Sehingga hal itu membuat Asia jadi sekarat. Selanjutnya Kiba bersama Koneko membukakan jalan untuk Issei. Untungnya kali ini dia bisa membawa Asia ke tempat aman. Akan tetapi Asia sudah tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga Issei harus merelakan Asia yang sudah tewas. Di sisi lain Rias bersama Akeno berhasil mengalahkan 3 malaikat terbang tersebut. Selanjutnya Yuma kembali menemui Issei di sana. Dan Issei yang sangat marah langsung adu mekanik dengan Yuma.
Kali ini Issei dapat membangkitkan kekuatannya ke tingkat selanjutnya. Alhasil Yoma pun jadi sekarat setelah terkena pukulan Aldous 500 tak. Kemudian pertempuran sudah selesai dan mereka semua berkumpul di sana. Lalu Rias menjelaskan kalau Second Gear Issei adalah lengan naga merah atau disebut sebagai Booster Gear yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya sampai tak terbatas dalam waktu 10 detik, bahkan dapat menghancurkan seorang dewa sekalipun. Setelah mengetahui kalau Issei punya kekuatan legendaris, Yoma pun mencoba menggoda Issei dengan sosok cantiknya. Namun Issei sudah kebal dengan rayuan tersebut. Pada akhirnya Yoma pun lenyap jadi abu di tangan Rias. Kemudian Issei mengambil kembali Secret Gear itu dan mengembalikannya kepada Asia. Bahkan Rias mereinkarnasi Asia kembali menjadi seorang iblis, karena kekuatan penyembuhnya akan sangat berguna nantinya. Alhasil Asia pun jadi bagian dari keluarga Grimoire sebagai bishop. Selanjutnya Issei akan dilatih oleh Rias supaya kekuatan fisik Issei jadi lebih kuat. Lalu datang Asia menemui mereka di sana. Ternyata Asia akan tinggal bersama dengan Issei. Untungnya orang tuanya dengan senang hati menerima Asia, bahkan ingin menjadikan Asia sebagai calon istri dari Issei. Keesokan harinya Asia pun jadi siswa pindahan dan akan sekelas dengan Issei. Mengetahui Asia tinggal bersama dengan Issei, teman sekelasnya pun langsung menghajarnya di sana. Kemudian Issei pun menjalankan tugasnya untuk membuat kontrak dengan manusia. Dan kali ini pelanggannya adalah pria berbadan kekar yang ingin menjadi Mahosojo atau gadis penyihir. Tentu saja hal itu sangat mustahil untuk diwujudkan, kecuali berpindah ke dunia lain. Pada akhirnya kontrak perjanjian pun tidak bisa dilakukan. Keesokan harinya di saat Issei tertidur di OKS, terdapat Rias yang sudah terbuka di sana. Dengan penuh percaya diri, Issei pun ingin menyentuh buing-buing tersebut. Namun tiba-tiba Rias sudah terbangun. Rias pun akan memberikannya buing-buing jika Issei berhasil membuat satu kontrak nantinya. Kemudian mereka menemui pelanggan bersama-sama, yang dimana mereka membantu orang aneh agar dapat memiliki pasangan. Untungnya semua itu berjalan dengan lancar, dan Issei pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Tentu hadiah buing-buing pun berhasil didapatkan. Akan tetapi cuma diberi waktu 5 detik. Karena terlalu banyak pikir dan adanya gangguan dari yang lain, alhasil Issei pun tidak dapat merasakan buing-buing tersebut. Sebagai gantinya Issei mendapatkan pelukan hangat. Selanjutnya Rias memberikan tugas baru kepada Issei bersama Asia, yaitu mencari hewan peliharaan untuk mereka berdua. Singkat cerita, mereka menuju ke hutan hewan peliharaan. Di sana mereka bertemu dengan seorang ahli penangkap hewan peliharaan. Akan tetapi setelah itu mereka terkena slime yang membuat baju mereka jadi menghilang. Di saat Issei ingin menjadikan slime itu sebagai hewan peliharaannya, mereka malah langsung melenyapkan slime tersebut. Sedangkan Asia sangat hoki karena mendapatkan hewan peliharaannya, yaitu Spirit Dragon. Sehingga Asia pun memberikan nama untuk naga tersebut, yaitu Rasei. Sedangkan Issei tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Issei bermimpi indah tentang dirinya yang menikah dengan Rias. Namun tiba-tiba muncul seekor naga merah yang berbicara dengan Issei. Ternyata dia adalah Aibo atau teman hidup dari Issei, yang nantinya akan berjuang bersama di pertempuran. Selanjutnya tiba-tiba datang Rias menemui Issei di kamarnya. Tadi sangka Rias ingin cocok tanam dengan Issei di sana. Bahkan Rias langsung membuat Issei jadi tidak berdaya. Namun di saat ingin mulai, tiba-tiba muncul pelayan dari keluarga Grimoire, yaitu Grepia Lucifer. Grepia pun meminta Rias untuk segera kembali. Alhasil mereka pun tidak jadi melakukan cocok tanam di sana. Selanjutnya keesokan harinya mereka berkumpul bersama di ruangan klub. Lalu muncul seorang iblis kelas atas bernama Riser Phoenix. Ternyata dia adalah tunangan dari Rias. Namun Rias menolak pertunangan tersebut karena Riser adalah playboy yang mempermainkan wanita sesuka hatinya. Kemudian Grepia memutuskan untuk mengadakan dating game, yang dimana Rias bersama yang lain akan berhadapan dengan pelayan dari Riser. Terlihat pelayannya berjumlah 15 orang wanita cantik. Walaupun mereka kalah jumlah, namun mereka tetap menerima tantangan rating game tersebut. Selanjutnya Rias mengadakan latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi rating game, yang dimana latihan itu berfokus untuk memperkuat Issei bersama Asia. Pelatihan yang dilakukan adalah latihan bertarung.
latihan dalam menggunakan sihir. Di sini terlihat kalau Asia memiliki bakat dalam sihir, sedangkan Issei memiliki bakat terpendam yang sangat langka, yang dapat melepaskan apapun dengan cara membayangkan hal Ichi. Setelah melewati berbagai latihan khusus, Issei pun dapat memperkuat dirinya sampai 12 kali lipat. Bahkan Issei menebakkan ledakan sihir yang sangat kuat. Seketika gunung itu langsung terbelah, namun Issei langsung kehabisan tenaga setelah melakukan hal itu. Bisa dipastikan kalau serangan Issei akan menentukan kemenangan atau kekalahan mereka nantinya. Selanjutnya hari pertempuran Rating Game sudah tiba. Mereka pun berteleportasi ke dimensi lain agar bisa bertarung sesuka hati di sana, yang dimana tempat itu adalah replika dari sekolah mereka. Di sini mereka harus menjaga base pertahanan masing-masing. Tidak hanya itu, terlihat kata Osus beserta wakilnya akan mengawasi pertempuran tersebut. Kemudian Rias mempersiapkan strategi dalam pertempuran dan ingin merebut gedung olahraga terlebih dulu. Sebelum itu Rias melepaskan beberapa segel yang ada di tubuh Issei, supaya kekuatan tersegel itu bisa digunakan di saat pertarungan nanti. Lalu Issei bersama Koneko berhadapan dengan pelayan dari Riser di gedung olahraga. Di sini Koneko akan buy one dengan benteng Riser. Sedangkan Issei akan melawan 3 pion sekaligus. Issei pun menggunakan teknik andalannya yang overpower. Seketika baju mereka langsung robek secara brutal, sehingga mereka pun berhasil mengalahkan pelayan Riser di sana. Kemudian di saat mereka keluar dari sana, Akino langsung meledakkan tempat tersebut. Sekaligus pelayan Riser dipaksa untuk mundur dari pertempuran. Di sisi lain Kiba melawan 3 pelayan sekaligus. Sudah pasti Kibanya akan menang karena dia sangat kuat. Lalu di saat Issei bersama Koneko ingin menuju ke tempat selanjutnya, tiba-tiba Koneko terkena serangan yang sangat kuat dari Queen milik Riser. Alhasil Koneko pun jadi menghilang dari sana. BTW Koneko masih hidup dan cuma keluar dari pertempuran saja. Kemudian datang Akino yang ingin buy one sebagai sesama Queen. Lalu Issei bertemu dengan Kiba yang sudah berhasil mengalahkan 3 pelayan sebelumnya. Setelah itu Rias memberitahu mereka kalau dirinya bersama Asia akan melancarkan serangan kejutan kepada Riser. Untuk itu mereka berdua harus melawan semua pelayan yang masih tersisa. Selanjutnya Kiba akan melawan bidak kuda. Terlihat kekuatan dari Kiba yaitu Sword Beat dapat membuat berbagai macam pedang dengan sihirnya. Sedangkan Issei melawan bidak benteng. Lalu Issei pun menggunakan Dragon Shot untuk melenyapkan wanita tersebut. Namun semua pelayannya masih tersisa mengepung mereka di sana. Walaupun Issei sempat dikeroyok oleh pelayan tersebut, untungnya Issei membangkitkan kekuatannya ke tingkat selanjutnya, yaitu Buster Gear Gift, yang dimana Issei dapat menyerap kekuatan serangan dari Kiba dan melepaskannya kembali dengan lebih kuat. Alhasil semua pelayan tersebut berhasil dikalahkan. Akan tetapi Akino bersama Kiba tiba-tiba dikalahkan oleh Queen milik Riser, sehingga cuma tersisa Rias, Asia bersama Issei. Namun tiba-tiba Queen melancarkan serangan tepat ke arah Asia, dan hal itu membuat Asia jadi pingsan. Sedangkan Issei juga sudah mencapai batas kekuatannya dan membuat tubuhnya jadi terluka sangat parah. Karena tidak tahan melihat Issei dihajar habis-habisan dan ingin dibunuh secara permanen oleh Riser, datang Rias yang mengakui kalau dirinya akan menyerah, sehingga rating game itu dimenangkan oleh Riser. Selanjutnya Issei bertemu kembali dengan naga merah di dalam mimpi. Setelah Issei kembali sadar dari mimpinya, datang Geripia yang memberitahu kalau pertunangan Riser dengan Rias akan segera dilakukan. Bahkan Geripia menyampaikan pesan dari kakaknya Rias, yang dimana dia meminta Issei untuk menunjukkan tekadnya jika ingin merebut Rias kembali di saat acara pertunangan nanti. Sebelum pergi ke acara itu, Issei meminta bantuan Asia untuk mengumpulkan beberapa benda supaya dapat digunakan di saat melawan Riser nantinya. Tidak hanya itu, Issei juga melakukan suatu kesepakatan dengan naga merah.
yaitu Ise mengorbankan tangan kirinya agar menjadi tangan naga dengan kekuatan overpower. Selanjutnya di saat acara petunangan mau dimulai, tiba-tiba datang Ise dengan barbar di sana. Melihat kedatangan Ise, Akino bersama yang lain pun ikut membantunya di sana. Lalu datang kakak dari Rias, yaitu Raja Iblis Sergeant Lucifer. Dia pun meminta Ise untuk Baiwan dengan Kaisar untuk memperebutkan Rias. 何でも言ってみたまえ。リアス・グレモディ様を返してください。では Di saat duel dimulai, Ise pun mengatakan kalau dia akan mengalahkan Kaisar dalam 10 detik. Yang dimana Ise berubah jadi Oppai Dragon, maksudnya Opor Booster. Dengan menggunakan item kalung milik Asia, membuat Ise dapat melancarkan turun damage kepada Racer. Akan tetapi di saat terakhir kekuatan milik Ise sudah habis. Namun Ise masih punya senjata pamungkas, yaitu Holy Water. Alhasil serangan milik Ise sangat berdamage sampai masuk ke dalam jiwa Racer. Setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut, Ise pun langsung menemui Rias di sana. Alhasil mereka bermesraan bersama dengan terbang di langit malam. Pada akhirnya Ise mendapatkan ciuman pertama dari Rias. Dan berakhirlah alur cerita anime High School DxD. Sebelum itu tampar dulu tombol like-nya dan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru dari Omosore Anime. Well teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.